nih penggunaan tutup kepala gini juga perlu tuh. Ini kan simple nih, murah meriah ya. Nah ini simple, pakai untuk menjaga ya, sarung tangan kita pakai untuk menjaga kalau misalkan makanan yang sering kena tangan yang tangannya tidak bersih yang bisa cepat basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali di Kang Pe Sapi Channel. Di video kali ini Kang Pe akan membahas tentang manajemen produksi. Kita ketahui sebelumnya Kang Pe pernah membahas permasalahan UMKM itu ada 4 ya. Di reminder lagi, yang pertama permodalan, yang kedua itu perizinan, yang ketiga masalah manajemen bisnis. Manajemen bisnis yang keempat masalah promosi. Di manajemen itu ada beberapa. Yang pertama manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen marketing, manajemen distribusi, manajemen SDM ya. Kita sekarang akan membahas singkat tentang manajemen produksi dan permasalahannya. Manajemen produksi yaitu perencanaan, proses, dan pengawasan membuat barang mentah menjadi barang jadi. Baik itu jasa maupun produk sama saja. Misalkan contoh kalau di kami ini ada Sarira Design. Sarira Design itu bisnisnya bentuknya jasa. Apa yang diproduksi? Yang produksi yaitu desain. Kita menawarkan jasa desain. Jadi mentahnya bahan-bahan misalkan ada logonya, ada warna yang diinginkan oleh klien. Nah kita ramu, kita proses menjadi sebuah barang jadi, yaitu desain yang biasa kita produksi itu stiker, label. Sampai sedikit akan mengulas ya dari mulai kelemahan perencanaan, proses sampai dengan pengawasan. Tapi sebelum masuk ke materi, jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe. Kalau video ini bagus, share dan like ya. Kalau memang butuh jasa consulting yang lebih lanjut, konsultasi lebih lanjut, silahkan hubungi tim Sarira Consulting. Kalau memang butuh jasa desain, silahkan hubungi Sarira Design. Kalau butuh jasa packaging, nah Kang Pe juga akan menyediakan Sarira Pack untuk packaging yang dibutuhkan oleh UMKM. Di antaranya yang full print ya, jadi nggak lagi stiker tapi menggunakan kemasan yang sudah full print. Jadi bisa bersaing dan naik kelas. Oke, kita bahas dari mulai perencanaan. Perencanaan ini UMKM kadang-kadang lemahnya, misalkan nih Kang Pe suka ngebantu UMKM untuk supply produk ke hotel. Kita kasih PO nih ke UKM. Nah di UKM ini kadang tidak menghitung nih, jarang menghitung berapa sih kebutuhan yang dibutuhkan oleh PO tersebut. Misalkan Kang Pe butuh risol, PO risol 300 piece, risolnya risol sayur. Nah berapa sayur yang dibutuhkan, berapa tepung dan yang lainnya harus dibutuhkan, termasuk yang kecil-kecil telah garam. Nah kadang-kadang ada yang kelupaan ya, ada yang kelupaan sampai terlewat. Nah, misalkan dikemas oleh apa, plastik. Nah plastiknya itu kita hitung berapa estimasinya, lebih baik lebih dibanding kurang. Nah itu dari sisi perencanaan. Yang kedua, perencanaannya bukan hanya bahan baku, tapi bagaimana merencanakan kita mulai produksi, itu waktu produksinya. Nah kita harus bisa menghitung seluruh KM 50 piece itu membutuhkan berapa waktu, 100 piece membutuhkan berapa waktu. Misalkan ada beberapa 4 proses. Nah dari 4 proses tersebut kita harus bisa planning kan, rencanakan. Misalkan tadi ngadon berapa lama, goreng berapa lama. Nah kita kadang lupa yang namanya SOP, standar operasional prosedurnya kita lupa, sampai akhirnya kita tidak bisa memperhitungkan. Tanpa SOP itu sulit untuk kita bisa memanage. Nah yang ketiga, planning terkait SDM yang dibutuhkan, tenaga kerjanya. Yang kadang-kadang kan UKM dia tanpa menghitung, dia ngerasa dirinya Superman gitu. Saya bisa nih 300 kang, saya bisa 500 kang. Nah, ternyata dengan waktu yang terbatas
dia tidak bisa mencapai atau mencapai tapi kualitasnya kurang bagus atau tidak konsisten dari sisi ukuran ya. Nah ini harus dihitung berapa sih kapasitas kita memproduksi dalam satu orang, 50 kah, 100 kah. Kalau memang satu orang itu 100 piece, nah kita dapat orderan 120, 150, itu harus nambah orang satu lagi supaya kita bisa capai tujuan sesuai dengan apa yang direncanakan. Masuk kepada proses. Nah di proses ini banyak kita tidak menggunakan Sadolokem itu terkait SOP. SOP itu perlu sekali. Contoh misalkan SOP-nya cara menggoreng, cara mengangkat dari sisi kematangannya itu harus berubah warna seperti apa. Kita pasang tuh di dinding kita. Pasang di dinding warna yang sesuai kematangannya. Misalkan kalau risolnya udah mulai coklat, udah mulai warnanya seperti apa, tunjukin. Jadi siapapun tenaga kerja atau kita pun yang mengerjakan, kita tahu dan itu konsisten. Terus misalkan penggunaan garam, penggunaan gula dan yang lainnya, sayur, itu harus ditimbang. Bagaimana kita menghitung HPP kalau misalkan kita nggak ada yang namanya SOP, diukur semuanya berapa gram. Nah itu kita tinggal hitung 1 kilo itu berapa gram yang digunakan. Nah 1 kilo itu berapa harganya dibagi berapa penggunaannya. Yang berikutnya Sadul UKM kadang ada temuan KP itu masukin ke hotel, pas diperiksa sama kita kembali di QC lagi ternyata ada rambut. Nah, sering terjadi itu di makanan-makanan kita ada rambut. Nah ini penggunaan tutup kepala ini juga perlu tuh. Ini kan simpel nih, murah meriah ya. Nah ini simpel, sarung tangan kita pakai untuk menjaga kalau misalkan makanan yang sering kena tangan yang tangannya tidak bersih, nah bisa cepat basi ya. Jadi itu harus dijaga dari mulai prosesnya. Tadi ada SOP, SOP-nya apa? SOP-nya bukan hanya dari sisi menjaga kualitas, standar kematangan seperti apa, terus beratnya berapa, nah, tapi juga harus menjaga tadi yang seperti sarung tangan, SOP penggunaan produksi yaitu sarung tangan, tutup kepala itu harus juga digunakan ya, supaya Sadul UKM itu bisa benar-benar menjaga kualitas. Karena image-nya UMKM itu kadang-kadang wah dipesan 50 bagus, dipesan 100 rasanya udah mulai kurang, dipesan 200 nah mulai itu ada yang kecil, ada yang gede gitu kan, ada yang asin. Nah ini jangan sampai kita punya image seperti itu. Makanya di Kota Bogor terutama yang kena KP Bina KP arahkan bagaimana caranya mereka itu bisa membuat perencanaan proses sampai dengan pengawasan yang sesuai dengan apa yang diinginkan untuk mencapai target. Berikutnya dari sisi pengawasan. Pengawasan ini jangan sampai kita lolos QC-nya itu quality control. Nah, quality control kita periksa satu-satu, jangan sampai misalkan kita punya karyawan kita packing tanpa melihat sepenuhnya. Mungkin ada rambut, ada semut. Nah, ini dari mulai tempat produksi juga kita harus benar-benar steril. Pada saat packing itu harus benar-benar dilihat tuh, di QC benar-benar ya, supaya tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Cara QC-nya bukan hanya tadi dari sisi size produknya, terus ada sesuatu yang tidak diperbolehkan, misalkan ada rambut di situ, ada mungkin semut, nah itu diperiksa. Nah, kita pun Sadul UKM harus menyisihkan satu produknya yang kita simpan di suhu ruang yang sesuai dengan misalkan kita jualnya apa nih. Kalau keripik kita simpan keripik itu di suhu ruang berapa kadaluarsanya waktunya, misalkan 1 bulan, ya udah kita simpan 1 bulan. Andai kata ada yang komplain, kita juga punya ya kan, kita punya stok yang kita simpan untuk apa, quality control juga ya. Misalkan kue basah kita kirim 50, kita lebihin 1 untuk kita simpan sampai malam, kuat atau tidak, basi atau tidak. Kalau adonannya 2 ya kita simpan 2 piece, karena adonan yang berbeda pasti kualitasnya pun kadang berbeda ketahanannya atau mungkin asin atau apa, nanti itu selain kita coba kita juga simpen. Nanti ketika jam 6 kita memang punya standarnya 8 jam misalkan, ini nggak kuat produk ya kita coba
pas 8 jam basi apa tidak, atau sebelum 8 jam 7 jam 5 jam kita coba. Ya itu pun menjaga kita kalau misalkan ada komplain kita lihat. Dan coba juga kita merasakan. Kadang-kadang kan orang itu komplain tidak mengenal, misalkan dia makan keripik yang nggak pedas tapi makannya dengan sambal yang pedas, sakit perut, nah dia komplain gara-gara keripik, padahal bukan keripik tapi makannya dengan sambal yang pedas. Nah itu juga kita akan monitoring barang-barang. Oh ya oke, coba kita lihat. Selain yang kita kirim, itu adanya kita cek dengan kode produksi. Ya makanya kode produksi itu di label atau di kemasnya di stempel, dicatat sama quality controlnya untuk bisa men-tracking kalau terjadi permasalahan di marketnya. Mungkin itu saja video singkat ini. Semoga Sadul UKM bisa lebih baik lagi dalam proses manajemen produksi. Ini Sadul UKM harus bisa lebih baik dan lebih baik untuk bisa naik kelas. Itu saja, terima kasih. Jangan lupa sekali lagi kalau butuh konsultasi lebih lanjut silakan hubungi Salira Consulting. Terima kasih. Subscribe channelnya, like videonya, dan share juga informasi ini memang bagus untuk bisnis Sadul UKM dimanapun berada. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM bangkit.